Bab 391. Menjelang akhir, dia kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke pelukannya. Baru ketika Iris hampir kehabisan napas, Leon dengan enggan melepaskan bibirnya, mengakhiri ciuman penuh gairah itu. Dasar brengsek, itu ciuman pertamaku. Beraninya kau menerima begitu saja. Wajahnya memerah dan meninju dada pria itu dengan setengah hati. Ciuman pertama, itu tidak benar. Aku sudah lama mengambil ciuman pertamamu. Gumamnya sambil mengingat ciumannya dengan Iris waktu itu. Apa yang kau bicarakan? Kapan kau melakukannya? Benarkah? Apakah kau melakukan sesuatu padaku di masa lalu tanpa sepengetahuanku? Terkejut, dia bertanya dengan tajam. Leon pasti bodoh jika mengakuinya dan menjelaskan, apakah kau lupa bahwa aku melakukan seks oral padamu saat kita pertama kali bertemu? Ciuman pertamamu adalah milikku. Dia terkekeh puas. Sejak pertama kali bertemu Iris, dia merasa tidak ada wanita lain yang lebih cantik darinya dan dia tidak pernah menyangka akan bisa memiliki Iris sebagai miliknya. Berhentilah bersikap sombong. Kau terus mengejarku selama ini. Dia melotot malu-malu ke arahnya. Napasnya tercekat melihat tatapan mata wanita itu yang menggoda dan bertanya, Iris, maukah kau jadi pacarku? Akan kupikirkan. Terserah padamu. Dia mengalihkan pandangan dengan malu. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Kau tidak bisa berkata tidak. Aku akan menganggapnya sebagai jawaban ya. Kau pacarku mulai sekarang. Dengan gembira, dia mempererat pelukannya. Dia tahu bahwa wanita bisa sedikit berhati-hati dan karena Iris tidak bisa mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, dia memutuskan untuknya. Sebagai seorang pria, dia harus lebih proaktif. Kenapa aku harus? Tanyanya sambil merasa sedikit kesal. Iris tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang santai seperti Leon akan bersikap begitu memaksa, atau bahwa dia akan menjadi pacarnya tanpa diberi kesempatan untuk menolak. Karena ini, Leon menjilat bibirnya, sebelum melahap bibirnya yang selembut kelopak sekali lagi, hanya saja lebih bergairah daripada ciuman sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang saat dia meleleh karena ciuman itu. Iris tahu bahwa ia punya perasaan pada Leon dan karena ia tidak bisa menolaknya, ia menyadari bahwa ia hanya bisa menerimanya. Leon, aku setuju untuk menjadi pacarmu, tapi, gumamnya malu-malu. Leon memotong pembicaraannya sebelum dia sempat menyelesaikannya. Benarkah? Hore! Leon hampir melompat dari muka bumi karena kegembiraannya yang luar biasa. Iris adalah wanita tercantik di Springfield yang banyak diincarnya, termasuk bujangan cemerlang atau pria kaya dari keluarga berpengaruh. Meskipun Leon bertindak sedikit agresif sebelumnya, dia tidak yakin bisa memikat Iris. Bab 392. Kebahagiaan datang dan dia sangat gembira karena Iris setuju untuk berkencan dengannya. Tak dapat menahan kegembiraannya, dia mendekat untuk menciumnya lagi, tetapi dihentikan oleh Iris. Bisakah kau biarkan aku menyelesaikannya? Aku setuju untuk menjadi pacarmu, tetapi kakek dan ayahku mungkin tidak, itulah sebabnya aku butuh usaha kerasmu untuk mendapatkan persetujuan mereka. Dia memperingatkan, merasa sedikit khawatir. Dia sudah lama jatuh cinta pada Leon, tetapi karena latar belakang mereka berbeda, dia tidak bisa memaksakan diri untuk memulai hubungan. Leon hanyalah seorang yatim piatu tanpa latar belakang, yang pernah menikah sebelumnya, jadi jelaslah bahwa keluarganya tidak akan menyetujui perjodohan seperti itu. Hubungan Iris dengan ayahnya tidak selalu harmonis, jadi dia tidak keberatan jika ayahnya menolak hubungan tersebut, namun, dia selalu dekat dengan kakeknya dan tidak pernah menentangnya di masa lalu. Jika kakeknya menolak Leon, dia bisa terjebak di persimpangan jalan. Untungnya, Leon membuktikan dirinya mampu. Ia tidak hanya menawarkan bantuan dalam menjalankan bisnis perusahaan, tetapi ia juga berhasil membangun koneksi dengan Sears dan Van Apple. Mengingat potensi yang ditunjukkannya, Leon mungkin bisa mendapatkan persetujuan kakeknya dengan kerja keras. Dengan begitu, dia bisa bersamanya tanpa rasa khawatir. Ya, aku akan bekerja keras untuk memenuhi harapanmu. Leon mengangguk ragu. Ia ingin berbicara tentang Sinchen Group, tetapi Iris tampak cemburu pada Janice dan Cynthia, jadi ia mungkin akan marah jika mengetahui tentang kemitraannya dengan mereka. Kesampingkan semuanya, Sinchen Group belum mulai berjalan dan pertumbuhannya belum terjamin.
Leon memutuskan bahwa yang terbaik adalah merahasiakan keterlibatannya di Shinshin Group sampai dia berhasil menyelesaikan sesuatu. Bam, bam, tepat pada saat itu, ketukan di pintu mengganggu keduanya. Iris tersentak keluar dari pelukan Leon bagaikan seekor rusa yang tersorot lampu depan mobil. Pada saat yang sama, Luisa mendorong pintu hingga terbuka dan masuk ke dalam karena pintunya tidak terkunci. Ketika dia melihat rona merah di pipi sepupunya, dia langsung menyadari apa yang terjadi. Luisa, kenapa kamu di sini? Sekarang sudah malam. Kamu tidak mau tidur? Tanya Leon dengan bingung. Dia baru saja menjadikan Iris pacarnya dan dia ingin mengambil kesempatan itu untuk memperkuat hubungan mereka, tetapi kemudian diganggu oleh Luisa. Leon akhirnya menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalannya dalam mengejar Iris bergantung sepenuhnya pada Luisa. Aku datang ke sini untuk melihat keadaan kalian berdua, dan mencegah kalian melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada sepupuku. Luisa menyeringai. Apa yang kau bicarakan? Apa maksudmu? Tidak pantas. Iris tersipu malu. Aku serius. Kamu terlihat sangat cantik sehingga pria manapun akan kesulitan mengendalikan diri di hadapanmu. Bab 393. Leon ini hanya seorang pria dan dia tidak mungkin bisa mengendalikan dirinya jika sendirian di kamar denganmu. Oh, tunggu. Aku tidak bisa memanggilnya Leon lagi. Aku seharusnya memanggilmu sepupu iparku mulai sekarang. Luisa mengedipkan mata pada Leon. Benar begitu. Ya, benar sekali. Leon mengangguk, senang dengan cara wanita itu menyapanya, baru menyadari bahwa ia baru saja mengakui kehilangan kendali. Kalian berdua, Iris melotot ke arah Leon, berharap dia bisa bersembunyi. Baiklah, kalian berdua, aku datang untuk sesuatu yang serius. Kita belum berlatih hari ini. Ayo kita mulai, desak Luisa. Kamu sangat proaktif dalam hal pelatihan. Leon memutar matanya. Tentu saja, aku bermimpi suatu hari nanti aku menjadi seorang mahaguru yang dapat membantu orang lain. Ucapnya penuh semangat, sambil meraih lengan Iris dan Leon untuk membawa mereka ke kamar Leon. Kita tidak perlu pergi ke kamarku. Kita bisa berlatih di sini saja, kata Leon. Oh, benar juga, Luisa setuju, sebelum mendesak kedua orang lainnya untuk memulai. Setelah beberapa hari bekerja keras, tingkat kekuatan Leon telah mencapai titik terendah dan hampir melampaui tingkat perolehan menengah. Baik Iris maupun Luisa hampir berhasil, terutama Iris yang sangat berbakat dibandingkan dengan Luisa. Metode gadis misterius yang sedang dipelajarinya menawarkan kemajuan yang signifikan dan Leon berasumsi bahwa ia akan mencapai keadaan diperoleh menengah pada akhir malam. Maka dimulailah perjalanan mereka sebagai seniman bela diri. Sementara itu, Samuel dan Marilyn bergegas ke rumah sakit setelah mengetahui bahwa Brody terluka parah. Ketika Samuel melihat putranya tak sadarkan diri di bangsal VIP, ekspresinya menjadi gelap. Brody adalah putra satu-satunya dan dengan kedua kaki dan alat kelaminnya yang hancur, Brody tidak hanya akan menjadi beban, ia bahkan tidak akan bisa melanjutkan garis keturunannya. Samuel pun marah dan berteriak, Marilyn, dasar jalang. Ini salahmu kalau anakku berakhir seperti ini. Merasa semakin marah, Samuel menamparkan wajah Marilyn dan dia pun jatuh ke tanah. Ayah, aku sudah memperingatkanmu dan Brody untuk berhenti mengejar Leon, tetapi ayah tidak mau mendengarkan. Bagaimana ini bisa jadi salahku? Marilyn menutupi pipinya yang bengkak dan bergumam. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan Samuel dan Brody ketika mereka berencana untuk mempekerjakan Sander, berharap agar mereka menyerah dan menjalani hidup mereka tanpa mengganggu Leon. Keduanya mengabaikannya dan menutup mata terhadap nasihatnya. Akibatnya, Brody menderita konsekuensi menjadi cacat. Wanita jalang, beraninya kau membantah. Kalau bukan karena kau, Brody tidak akan terlibat konflik dengan Leon, dan dia juga tidak akan berakhir seperti ini. Ini semua salahmu. Bab 394. Murka sekali lagi menyelimuti Samuel dan ia ingin menamparkan wajah Marilyn lagi. Ayah, berhenti. Suara lemah Brody segera menenangkan Samuel. Brody, akhirnya kau bangun juga. Bagaimana perasaanmu sekarang? Samuel bergegas ke tempat tidur, sambil menahan amarahnya. Aku
Brody membuka mulutnya untuk berbicara tetapi merasa ada yang mengganjal di tenggorokannya ketika ia mengingat fakta bahwa ia bukan lagi seorang pria seutuhnya. Brody, aku tahu kau sedang kesal sekarang. Bahkan jika itu mengorbankan seluruh uang keluarga ini, aku akan mencabik-cabik Leon untuk membalaskan dendammu. Samuel menghantamkan tinjunya ke meja dan menggerutu. Ayah, jangan. Brody ternganga, hampir melompat dari tempat tidur kalau saja dia tidak terluka. Brody, ada apa denganmu? Tanya Samuel bingung. Ayah tidak mengerti. Leon mungkin yatim piatu, tetapi entah bagaimana ia berhasil berteman dengan keluarga Sear, Yang, dan Vanderpool. 3 dari 5 Forces di Springfield City bahkan bersedia mengambil risiko melawan Jacob Lowe dan Anson untuk melindungi Leon. Brody menjelaskan situasi itu dengan ketakutan di seluruh wajahnya, jantungnya masih berdebar kencang saat mengingat apa yang terjadi. Di belakang 5 kekuatan kota Springfield terdapat keluarga-keluarga paling kuat yang dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Sullivan. Dengan Harvey dan Iris yang mendukung Leon, bahkan Jacob Lowe dan Anson tidak dapat berbuat apapun terhadap Leon, jadi keluarga Sullivan menjadi semakin tidak berdaya dalam hal itu. Hampir dapat dipastikan bahwa jika keluarga Sullivan mencoba menyakiti Leon lagi, mereka akan menderita jauh lebih buruk dan Leon mungkin akan memanfaatkan hubungannya dengan keluarga Sears untuk menghancurkan mereka. Apa itu yang terjadi? Mulut Samuel ternganga, akhirnya mengerti mengapa bahkan Flying Tiger, Sander, kesulitan menghadapi Leon. Mereka meremehkan Leon. Tentu saja, Marilyn sama terkejutnya. Dia pernah menikah dengan Leon selama 3 tahun dan dia pikir dia tahu segalanya tentang Leon. Dia tidak pernah menyangka suami yang tidak berguna yang dia kenal itu bisa mendapatkan pengaruh seperti itu 3 bulan setelah perceraian mereka. Bahkan keluarga Sullivan harus memperlakukan Leon dengan hormat, yang berarti keluarga Manson tidak akan dianggap sebagai ancaman bagi Leon. Dia langsung diliputi rasa penyesalan. Brody, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Tanya Samuel dengan nada muram. Meskipun ia membenci Leon atas apa yang telah dilakukannya, keluarga Sullivan tidak dapat mengalahkan Leon dan jika mereka menolak untuk menyerah, Leon mungkin akan membawa malapetaka bagi keluarga mereka. Biaya balas dendam terlalu tinggi dan Samuel tahu bahwa anggota keluarga lainnya tidak akan setuju untuk mempertaruhkan masa depan keluarga. Akan tetapi, Leon melukai Brody hingga ia tidak dapat pulih seperti sedia kala, dan Samuel tidak dapat hidup tanpa membalaskan dendam putranya. Bab 395. Ayah, aku sudah memikirkan semuanya setelah ini. Kita harus berhenti sebelum terlambat. Aku tidak ingin menyeret seluruh keluarga kita ke dalam kekacauan ini. Lagi pula, Leon telah membuat Tuan Lowe dan Tuan Collins marah dan mereka berdua akan menghadapinya. Kita hanya perlu menjauh dari masalah ini. Brody berkata dengan tenang. Ia tumbuh lebih dewasa setelah menghadapi kematian dan meskipun Leon melukainya, Brody berhasil bertahan hidup. Sekalipun ia sudah tidak utuh lagi, ia tahu bahwa ia masih bisa menikmati hidup dengan bersandar pada kekayaan keluarganya, dan itu masih lebih baik daripada mati. Situasinya semakin tak terkendali dan Brody menolak untuk mempertaruhkan sisa hidupnya dengan bodoh. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan Leon, dan hanya bisa berharap Anson dan Jacob akan membunuh Leon suatu hari nanti. Benar sekali, Tuan Lowe dan Tuan Collins tidak akan membiarkannya pergi. Samuel mengangguk, memutuskan untuk mengesampingkan rasa kesalnya terhadap Leon. Marilyn, Brody terluka karenamu, jadi aku menitipkannya padamu seumur hidupmu. Pastikan kau merawatnya dengan baik. Jika kau berani menganiaya dia, aku akan menghabisi seluruh keluarga Manson. Aku mungkin tidak bisa membunuh Leon, tetapi menghancurkan keluarga Manson bukanlah hal yang sulit bagiku. Samuel mengancam. Jangan khawatir, ayah. Aku akan menjaga Brody dengan baik. Aku tidak akan pernah meninggalkannya, janji Marilyn dengan takut. Bagus. Aku tahu kau selalu ingin menikah dengan keluarga ini. Mengingat kau sedang mengandung anak Brody, kalian berdua bisa menikah begitu dia pulih, kata Samuel. Brody dan Marilyn sudah kawin lari secara diam-diam tetapi tidak pernah menikah karena Samuel tidak menyetujuinya. Karena Brody tidak bisa lagi memiliki anak Marilyn menjadi satu-satunya anak yang akan dimiliki Brody dan Samuel tidak bisa lagi menolak pernikahan itu.
Demi putranya, dia memastikan untuk mengancam Marilyn dengan keluarganya sebagai pengaruh agar dia tidak pernah meninggalkan Brody. Ya, Marilyn bergumam getir. Keinginan terbesarnya adalah menikahi Brody, tetapi dia sama sekali tidak senang. Brody kehilangan kejantanannya dan dia mungkin akan menjadi janda seumur hidupnya. Akan lebih baik jika aku tetap bersama Leon. Setidaknya dia masih seorang pria. Pikirnya, tidak, Leon telah berubah. Dia bahkan bukan lagi anak yatim piatu yang tidak berguna. Dia telah menjadi seseorang yang lebih berkuasa daripada keluarga Sullivan. Jika aku tahu dia mampu melakukan hal seperti ini, aku tidak akan pernah menceraikannya untuk bersama Brody. Aku benar-benar bodoh. Dipenuhi rasa penyesalan, ia menyadari bahwa sudah terlambat baginya untuk mengubah apapun. Samuel tidak akan pernah membebaskannya dan Leon juga tidak akan pernah kembali ke sisinya. Bab 396. Mungkin ini karma, pikirnya. Pada hari-hari berikutnya, keluarga Sear mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan perusahaan farmasi baru bernama Sinchen Group. Upacara pembukaan resmi akan diadakan dalam 3 hari dan produk-produk seperti pil pemelihara energi, pil kecantikan, dan pil pemanjang hidup akan menjadi fokus utama. Keluarga Sear menghabiskan semua sumber daya untuk pemasaran melalui berbagai saluran dan mengundang semua personel penting dari berbagai keluarga untuk menghadiri upacara tersebut. Berita itu menyambar Springfield City bagaikan kilat. Sementara sebagian besar keluarga tidak menunjukkan minat pada cabang farmasi baru, efek ajaib pil yang diiklankan oleh keluarga Sears mengguncang semua orang sampai ke inti dan tidak seorang pun dapat memutuskan apakah klaim keluarga Sears itu benar. Bagaimanapun, upaya Sears berhasil menarik minat semua calon pelanggan dan mengamankan dasar untuk peluncuran. Sementara itu, di keluarga Yang, penatua yang sedang berlatih kaligrafi ketika Gilbert bergegas masuk. Ayah, kami menerima undangan dari keluarga Sears yang meminta kami untuk menghadiri upacara pembukaan Sinchen Group besok. Gilbert memberikan undangan tersebut kepada penatua Yang. Kelompok Sinchen. Penatua Yang meletakkan penanya dengan bingung. Sinchen Group adalah perusahaan farmasi baru yang diluncurkan oleh keluarga Sears. Mereka bermaksud menjual produk-produk seperti pil pemelihara energi, pil kecantikan, dan pil pemanjang hidup. Gilbert menjelaskan secara singkat konsep di balik Sinchen Group beserta efek pil yang diiklankan. Bisakah pil pemelihara energi benar-benar mempercepat kemajuan pelatihan bagi seniman bela diri? Apakah kamu yakin? Penatua Yang berdiri dari tempat duduknya dengan kaget. Saya tidak yakin apakah itu benar, tetapi tidak ada jalan pintas menuju pelatihan dan saya belum pernah mendengar pil apapun yang dapat mempercepat kemajuan dengan cara apapun. Saya kira ini hanyalah strategi pemasaran yang diterapkan Sears untuk perusahaan baru mereka, kata Gilbert. Ya, itu mungkin. Penatua Yang mengangguk. Dia mendengar bahwa alkimia adalah keterampilan yang menguasai planet ini pada suatu masa di masa lalu dan bahwa ada banyak alkemis yang berhasil menciptakan pil yang memiliki khasiat luar biasa. Namun, teknik seperti itu hilang selama ratusan tahun dan sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa keluarga Sear memiliki kekuatan untuk menciptakan kembali resep-resep itu. Jika keluarga Sear memiliki pengetahuan untuk melakukannya, mereka pasti sudah mulai menjual pil-pil itu beberapa dekade yang lalu. Fakta bahwa mereka menunggu sampai kehadirannya adalah bukti bahwa klaim mereka tidak benar. Realistis. Ayah, kalau ini hanya strategi pemasaran, tidak ada gunanya pergi. Haruskah kita tetap mengirim seseorang ke upacara itu? Tanya Gilbert. Elder yang terdiam sambil berpikir, sebelum berkata, ku dengar bahwa kelompok elegante milik Iris akhir-akhir ini bekerja sama dengan keluarga Sear. Karena keluarga Sear telah menyampaikan undangan mereka kepada kita, kita tidak bisa menolak mereka begitu saja. Mengapa Anda tidak meluangkan waktu untuk menghadiri upacara tersebut dan melihat apa yang sedang mereka lakukan? 4 keluarga besar adalah pesaing dan tidak akan pernah terlihat dalam pertemuan yang sama kecuali dalam keadaan tertentu. Bab 397. Gilbert adalah pewaris keluarga Yang dan karena ia adalah pemimpin di antara generasi kedua keluarga Yang, ia jauh lebih dihormati daripada siapapun di generasi ketiga. Tetua Yang memutuskan untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarga Sear dengan mengirim Gilbert ke upacara tersebut. Baiklah, Ayah. Ada hal lain,
kata Gilbert ragu-ragu dengan ekspresi serius. Beberapa hari yang lalu, Iris menggunakan kekuatan keluarga untuk membantu bocah nakal itu, Leon Wolf, dan ini tidak berarti sesuatu yang baik. Dia hanya mengetahui bahwa Iris menggunakan pengaruh keluarga untuk membantu mencari seseorang menggantikan Leon, tetapi dia tidak diberitahu rincian lebih lanjut. Iris selalu keras kepala dan menolak bergantung pada keluarga muda karena hubungannya yang terasing dengan Gilbert, namun dia membuat pengecualian demi Leon. Gilbert merasa khawatir, setidaknya begitulah. Ada kejadian seperti itu. Elder yang terkejut. Dia mengenal Iris dan jika dia bersedia membuat pengecualian untuk Leon, itu artinya Leon punya tempat khusus di hatinya. Ayah, Leon hanyalah seorang yatim piatu yang telah bercerai tanpa latar belakang keluarga atau kekuasaan. Dia sama sekali bukan pasangan yang cocok untuk Iris. Kita harus ikut campur sebelum Iris terjebak dalam perangkapnya. Kata Gilbert tergesa-gesa. Jika Penatua yang tidak menghentikannya, dia pasti sudah bertindak melawan Leon sejak lama karena dia tidak akan pernah membiarkan orang yang tidak berguna tetap berada di sisi putrinya. Tidak apa-apa. Iris mengalami masa kecil yang sepi dan senang juga dia menemukan seorang teman, kata Elder Yang. Itu mungkin benar, tetapi kita tetap harus berhati-hati. Leon Wolf adalah anak yatim piatu yang dulunya pernah menikah. Jika Iris mulai berkencan dengannya, keluarga muda akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Springfield. Kata Gilbert dengan khawatir. Baiklah, gerutu Penatua yang ragu-ragu. Cucunya selalu bangga dan cerdas, jadi sepertinya mustahil baginya untuk jatuh cinta pada seseorang yang rendahan seperti Leon. Namun, kepercayaan dirinya mulai goyah saat Iris dan Leon semakin dekat. Ayah, kita harus berhati-hati dalam situasi apapun. Iris tidak berpengalaman dalam hubungan dan bisa saja mudah tertipu. Aku khawatir Leon akan memanfaatkannya untuk mendekati kita sehingga dia bisa mendapat keuntungan. Jika itu terjadi, Iris hanya akan berakhir terluka. Gilbert melanjutkan. Yakin? Elder yang berkata, iya, kau benar. Meskipun dia tidak keberatan Iris berpacaran, Leon jauh dari pasangan yang dapat diterima dari semua sudut pandang dan dia tidak ingin Iris terluka. Bagaimana dengan ini? Cari kesempatan untuk berbicara dengan Leon Wolf dan buat dia menjauh dari Iris. Dia telah menyelamatkan Iris dan aku, dan keluarga yang berutang padanya, jadi kau harus lebih berhati-hati dalam melakukan ini. Kita tidak boleh tidak berterima kasih atas hal-hal yang telah dia lakukan untuk kita. Ya, aku akan berhati-hati. Gilbert mengangguk, sebelum pergi. Sementara itu, di rumah besar Raja Selatan, Ayah Fane, Vincent Poole juga menerima undangan dari keluarga Sear. Bab 398. Pil pemelihara energi. Apa yang sedang direncanakan Sear? Apakah mereka mengklaim bahwa mereka dapat memproduksi pil alkimia yang memungkinkan seniman bela diri untuk naik level lebih cepat? Vincent menatap undangan itu dengan kagum. Ayah, itu benar. Aku pernah melihat pil pemelihara energi sebelumnya dan meminumnya. Pil itu bekerja seperti sulap. Kata Fane, sejak meminum pil pemelihara energi, dia tidak pernah berhenti memikirkannya. Melihat bagaimana keluarga Sear meluncurkan pil itu sebagai sebuah produk, berarti Leon tidak berbohong kepadanya. Sears bahkan belum meluncurkannya, jadi bagaimana kamu bisa meminum pil itu? Tanya Vincent. Leon memberikan satu kepadaku, kata Fane. Siapa Leon? Seseorang dari keluarga Sear. Vincent semakin bingung. Sejauh ingatannya, tidak ada seorang pun yang bernama Leon di keluarga Sear, atau keluarga manapun di Springfield City. Dia bukan anggota keluarga Sear, tetapi dia memiliki hubungan dekat dengan mereka. Fane menjelaskan, meskipun dia mengenal Leon, dia tidak tahu tentang latar belakang Leon, dia juga tidak tahu sifat hubungan antara Leon dan keluarga Sear, oleh karena itu, dia tidak dapat memberikan rincian apapun saat dia mencoba menjelaskan kepada ayahnya. Vincent adalah pria yang berpengalaman dan segera menyadari bahwa putranya tidak tahu banyak tentang situasi tersebut. Fane, kamu masih terlalu muda. Mungkin kamu tertipu. Tidak, aku serius. Semua yang kukatakan itu benar. Fane membantah, merasa tidak berdaya saat ia berusaha menjelaskan. Baiklah, benar atau tidak, kau akan mewakiliku dalam upacara pembukaan besok dan kau harus melihat apa yang sedang direncanakan keluarga Sears.
Vincent melambaikan tangannya sebagai tanda perpisahan. Efek yang diklaim dari pil energi nurturing terdengar terlalu ajaib dan Vincent memutuskan bahwa itu hanyalah strategi pemasaran dari pihak keluarga Sear. Sebagai Raja Selatan, ia menolak membuang-buang waktu untuk tipu muslihat seperti itu dan menganggap mengirimkan putranya sebagai kehormatan besar bagi keluarga Sear. Baiklah, Vane bergumam ragu-ragu, bertekad untuk membawa kembali pil pemelihara energi untuk membuktikan bahwa dia mengatakan kebenaran. Sementara itu, Raja Utara dan keluarga Collins juga menerima undangan dari keluarga Sear. Banyak yang berdebat apakah akan mempercayai pil pemelihara energi berfungsi seperti yang diklaim keluarga Sear, tetapi karena minat mereka terusik, sebagian besar keluarga bermaksud untuk mengirim anggota generasi ketiga mereka ke upacara tersebut. Pada pagi hari upacara pembukaan Sinchen Group, Leon berkendara ke tempat acara bersama Iris dengan sepeda listriknya. Elegante Group adalah salah satu mitra yang bekerja dengan keluarga Sear dan Iris menerima undangan secara langsung, yang disetujui oleh Leon karena ia dapat menggunakannya sebagai alasan untuk menghadiri upacara tersebut. Di dalam aula, keluarga Sears mengubah tempat tersebut menjadi ekspedisi bisnis besar, tempat banyak orang berkumpul. Banyak seniman bela diri dari berbagai keluarga berkumpul demi pil pemelihara energi. Bab 399. Para pengusaha dan keluarga kaya datang untuk mendapatkan pil pemeliharaan dan pil pemanjang umur, sedangkan wanita bangsawan datang untuk mendapatkan pil kecantikan. Aula itu penuh sesak dengan orang sejauh mata memandang dan Iris tercengang oleh pemandangan itu. Keluarga Sears benar-benar mengerahkan banyak upaya untuk ini. Dia melirik dan melihat banyak sekali wajah-wajah yang dikenalnya yang berasal dari latar belakang berkuasa, kagum dengan keberhasilan keluarga Sear dalam mengumpulkan siapapun yang berarti apapun di kota itu. Ya, aku juga tidak menyangka akan bertemu orang sebanyak ini, kata Leon, terkesan dengan pengaruh keluarga Sear. Meskipun keluarga Sear telah berusaha, Leon tahu bahwa mereka mempertaruhkan efek pil alkimia. Jika pil tersebut berhasil menarik perhatian semua tamu, Sinchen Group akan menjadi terkenal dalam semalam, mengamankan masa depannya, namun, jika pil tersebut gagal mendapatkan persetujuan, Sinchen Group akan tamat. Ini adalah masalah hidup dan mati dan Leon tidak bisa menahan rasa cemasnya. Itu adalah usaha pertamanya dalam memulai bisnis dan saat Leon dan Iris muncul, pasangan itu langsung menarik perhatian yang lain. Iris adalah wanita tercantik di Springfield dan dewi bagi semua pria. Ketika yang lain melihat bahwa dia dekat dengan seorang pria asing, mereka semua mulai menebak siapa Leon dan menatap pasangan itu dengan iri. Ini termasuk Anson. Sebagai salah satu dari banyak pengejar Iris, dia merasakan bahwa Leon dan Iris sedang jatuh cinta ketika mereka bertemu di rumah Sander dan merasa sangat frustrasi melihat keduanya bersama lagi. Iris, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi secepat ini. Anson berjalan menghampiri bersama bawahannya dan menyapa Iris dengan riang, sembari mengabaikan Leon seolah-olah dia tidak ada sama sekali. Halo, Tuan Collins, sapa Iris dengan dingin. Ia membenci laki-laki yang suka main-main seperti Anson dan karena konflik antara Anson dan Leon sejak saat itu, ia melihat tidak ada gunanya bersikap ramah kepada Anson dan hanya melakukan apa yang diperintahkan sopan santun padanya. Iris, kau tahu bagaimana perasaanku padamu. Bagaimana kalau kita pergi ke suatu tempat berdua untuk mengobrol? Anson tersenyum lembut dan meraih lengan Iris. Ekspresi Leon langsung berubah gelap dan berpikir, sudah cukup buruk dia mengabaikanku. Beraninya dia mencoba menyentuh Iris. Iris sekarang pacarku dan aku tidak akan membiarkannya melakukan apapun yang dia mau. Leon melesat maju untuk menyingkirkan tangan Anson sambil melindungi Iris di belakangnya. Tuan Collins, tidak ada yang perlu dikatakan kepadamu. Bunga Iris. Anson mengalihkan perhatiannya ke Leon seolah-olah dia baru menyadari kehadiran Leon. Ya ampun, kalau bukan si yatim piatu, Leon Wolf. Bab 400. Nak, beraninya anak yatim sepertimu mencoba mengejar Iris. Bermimpilah. Anson mencibir dengan nada menghina. Setelah kejadian itu, dia menyelidiki latar belakang Leon dan mengetahui bahwa Leon bukan hanya yatim piatu, dia juga dikenal sebagai orang yang tidak berguna. Namun, dia tetap bingung bagaimana Leon bisa berteman dengan keluarga Sear, keluarga Yang, dan putra Raja Selatan, Vane.
Bukan itu, Tuan Collins, Anda tidak tahu ini, tapi mantan istri anak ini berselingkuh dan mengusirnya dari rumahnya. Bahkan seekor anjing pemburu pun pantas mendapatkannya. Jika saya jadi dia, saya pasti sudah bunuh diri. Sebuah suara bergema di antara semuanya dan Jacob berjalan mendekat bersama beberapa anak buahnya, sambil terus mengamati Leon dengan waspada. Jadi anak ini yatim piatu. Dia diselingkuhi. Ini adalah upacara pembukaan Shinshin Group. Semua orang di sini berasal dari latar belakang yang kuat dan kaya, jadi aku bertanya-tanya bagaimana sampah macam ini bisa masuk. Kerumunan itu menjadi kacau saat mereka menatap Leon dengan jijik. Kalian berdua, ekspresi Iris menjadi gelap mendengar kata-kata itu, marah dengan penghinaan mereka. Baik Anson maupun Jacob mempermalukan Leon di depan umum dengan cara yang paling tercela dan dia tidak bisa menerimanya. Leon pun geram, tetapi karena apa yang mereka katakan adalah kebenaran, tidak banyak yang bisa ia katakan. Memangnya kenapa kalau dia yatim piatu? Semua orang harus memulai dari suatu tempat. Ada banyak pahlawan yang berasal dari latar belakang yang rendah yang berhasil bertahan hidup di luar sana sendiri di kemudian hari. Setelah tertawa terbahak-bahak, Harvey, Cynthia, bersama beberapa anggota keluarga Sear melangkah ke belakang panggung. Kakakku benar, Jacob, Anson, kalian berdua harus berhati-hati di sini. Leon adalah tamu kita dan jika kalian berani menghinanya lagi, kami akan membuat kalian membayarnya. Cynthia memperingatkan. Semua orang ternganga saat semua orang terkejut dengan nada protektif Cynthia terhadap Leon. Mereka diberitahu oleh Anson dan Jacob bahwa Leon adalah seorang yatim piatu dan tidak pernah menduga keluarga Sear akan berteman dengan seorang yatim piatu. Kenyataan bahwa Cynthia mengambil risiko menentang Anson dan Jacob untuk melindungi Leon tampak mustahil. Cynthia adalah wanita tercantik kedua di Springfield City, dewi yang diimpikan semua pria selain Iris. Melihat bagaimana Iris dekat dengan Leon dan bahkan Cynthia tampak ingin melindungi Leon, semua pria di aula menoleh untuk menatap Leon dengan iri. Iris menatap Cynthia. Meskipun ia senang Cynthia membela Leon, ia masih cemburu dengan tatapan Cynthia sebelumnya. Cynthia, berhentilah bersikap sombong. Kami datang ke sini untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan Shinshin Group untuk melihat sendiri pil pemelihara energi.